Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua di kelas 3. Bertemu lagi bersama Bu Indah pada pembelajaran jarak jauh hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang wujud benda pada muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 3 subtema 2. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan sifat benda. Lalu yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Sebelumnya, Bu Indah ingin mengingatkan materi minggu lalu tentang ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda berbeda satu sama lain. Di antara ciri-ciri benda yaitu benda memiliki massa dan memiliki volume. Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik, anak-anakku, Bu Indah akan membahas satu persatu dari wujud benda tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu benda padat. Benda padat memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua memiliki berat dan massanya tetap. Yang ketiga dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, atau dipukul. Contohnya seperti kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi lemari. Atau tanah liat dapat kita tekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga ataupun bentuk lainnya. Sifat benda padat yang keempat yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya, es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Atau peristiwa pada kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Sifat benda padat selanjutnya yaitu ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Contohnya seperti benda padat yang lunak yaitu plastisin, tanah liat, dan play-doh. Benda padat yang keras seperti kayu, batu, dan besi. Sifat benda padat yang terakhir yaitu dapat digenggam. Ya, kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Contoh benda padat lainnya yang di sekeliling kita seperti meja, buku, pensil, penggaris, tas, dan banyak lagi. Pembahasan yang kedua yaitu benda cair. Benda cair berwujud seperti air atau berupa cairan. Sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berubah bentuk sesuai wadahnya. Sifat benda cair selanjutnya yaitu memiliki volume yang tetap. Hal ini bisa kita lihat ketika zat cair dipindahkan
ke tempat atau wadah yang berbeda. Yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Sifat zat cair selanjutnya yaitu massa dan beratnya tetap. Walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat zat cair lainnya yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya kita bisa lihat pada peristiwa air terjun. Air terjun mengalir dari atas ke bawah. Sifat zat cair lainnya yaitu zat cair dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Contohnya, air ketika kita masukkan ke dalam freezer akan berubah bentuk menjadi padat atau es batu. Lalu contoh lainnya yaitu minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan menjadi gas. Sifat zat cair yang terakhir yaitu tidak dapat digenggam seperti benda padat. Zat cair hanya bisa disentuh. Anak-anakku, contoh benda cair lainnya yang bisa kita temukan di lingkungan kita seperti susu, minyak goreng, sirup, bensin, kecap, dan banyak lagi. Pembahasan yang terakhir yaitu benda gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Berikut adalah beberapa sifat dari benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya, ketika anak sedang meniupkan udara pada balon dengan bentuk yang berbeda, maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon. Lalu sifat benda gas lainnya yaitu menempati ruang. Hal ini bisa kita lihat ketika kita meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Sifat benda gas lainnya yaitu benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Sifat benda gas lainnya yaitu benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Benda gas dapat berubah menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya pada peristiwa embun di pagi hari, merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Sifat benda gas yang terakhir yaitu benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Anak-anak, ada beberapa contoh benda gas yang dapat kita lihat, yaitu asap dan awan. Contoh yang dapat kita temui di sekitar kita yaitu udara, uap air, LPG. LPG ini merupakan bahan bakar gas yang terdapat di dalam tabung gas. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami pembelajaran. Anak-anakku, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.